Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu amrina wa aslih dunyaya allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu-ibu sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah memberikan kepada kita sekalian. Kita semuanya masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, dan senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus beramal soleh, dan juga nikmat yang besar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dalam majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, pada para tabi'in serta para ulama yang telah memberikan contoh-contoh kepada kita untuk beragama sebagaimana yang dituntun oleh generasi terbaik dari ulama-ulama kita. Alhamdulillah, kami bersyukur di kesempatan malam hari ini mendapatkan undangan dari Majelis Taklim Al-Mu'min Iqamah Ori Masohi untuk menghadiri acara pengajian yang bertepatan dengan libur Isra Mi'raj, dan mudah-mudahan segala panitia yang terlibat dalam acara kali ini mendapatkan balasan pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala atas kerja kerasnya dan usaha-usaha yang telah diberikan, sehingga acara pada malam hari ini berlangsung dengan lancar dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan malam hari ini sesuai dengan tema yang ditulis di depan. Apa temanya? Tentang alam kubur yang menanti. Namun sebelumnya ada satu hadis yang kita ingin bawakan saat ini. Ini tentang peristiwa Isra Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi SAW itu melakukan Isra Mi'raj, beliau diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, terus diangkat ke langit yang ke-7. Nah, dalam perjalanan yang cuma satu malam tersebut, ketika peristiwa Isra Mi'raj diceritakan dalam riwayat-riwayat hadis bahwasanya Nabi SAW bertemu dengan para nabi. Di antara nabi yang beliau bertemu ketika itu adalah Nabi yang mulia, Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika ketemu dengan Nabi Ibrahim mengatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mur ummataka falyuksiru min ghirasil jannah fa inna turbataha thayyibatun wa ardhaha wasi'atun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti sampaikanlah kepada umatmu bahwasanya hendaklah mereka memperbanyak
bacaan zikir. Yang bacaan ini punya keutamaan. Bacaan tersebut adalah ghirasul jannah, jadi tanaman di surga. Lalu nanti akan membuat tanah di surga itu subur. Kemudian bacaan ini juga nantinya akan membuat lahannya nantinya di surga begitu luas. Jadi ini disebut ghirasul jannah, jadi tanaman nanti di surga. Tanahnya nanti adalah tanah yang subur, kemudian tanahnya juga adalah tanah yang luas. Kemudian Nabi SAW bertanya pada Nabi Ibrahim, wa ma ghirasul jannah? Apa yang dimaksud dengan ghirasul jannah tadi, tanaman di surga? Ketika itu Nabi Ibrahim itu mengatakan ghirasul jannah yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah, yaitu kalimat la haula wala quwata illa billah. Arti kalimat ini apa? Arti kalimat ini apa? Tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini kata Ibnu Mas'ud, tidak ada daya dan upaya. Haula itu dalam bahasa Arab itu bermakna penghalang. Kalau kuwah itu kekuatan. Maksudnya di sini tidak ada yang bisa menghalangi kita dari maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Kekuatan tadi tidak ada yang bisa menguatkan kita, mendorong kita untuk melakukan kekuatan dan ibadah, termasuk juga untuk datang ke majelis pengajian semacam ini, kecuali juga dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah yang jauhkan kita dari maksiat, dan Allah yang mendorong kita untuk melakukan ketaatan. Jadi kalau baca kalimat ini, yaitu la haula wala quwata illa billah, perlu dipahami dua maknanya seperti tadi. Isi atau kandungannya berarti kita pasrah dan tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya urusan itu dipasrahkan pada Allah, dan juga kita punya tawakal yang penuh pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh seorang manusia, seorang hamba Allah merasa pede pada diri sendiri, terlalu percaya diri. Saya bisa sholat ini cuma dengan kemampuan saya sendiri. Tidak boleh. Saya bisa menjauhi maksiat, tidak jadi peminum minuman keras lagi, ya, ini dengan kekuatan saya sendiri. Tidak boleh. Semuanya harus meminta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita yakini ketika kita membaca kalimat la haula wala quwata illa billah. Nabi Ibrahim ajarkan ini pada malam Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak hadis-hadis yang membicarakan tentang masalah ini disebutkan secara khusus oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Al-Isra wa Al-Mi'raj, ya, membawakan hadis-hadis yang begitu banyak tentang penyebutan peristiwa Isra dan Mi'raj tadi dengan periwayatan yang sangat-sangat lengkap. Adapun kaitannya dengan tema kita pada malam hari ini tentang alam kubur, Bapak dan ibu-ibu sekalian, salah satu doa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi perintahkan baca doa ini di akhir tahiyat, yaitu di tahiyat akhir sebelum salam. Setelah kita baca innaka hamidum majid, kita diperintahkan lagi baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Berapa hal yang diminta di sini? Berapa Umadi? 3 atau 4? 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, jauhkanlah aku dari siksa jahannam. Yang kedua,
ya Allah jauhkanlah aku dari siksa kubur. Yang ketiga, ya Allah jauhkanlah aku dari siksa fitnah hidup dan mati. Yang keempat, ya Allah jauhkanlah aku dari kejelekan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ini dibaca kapan doa ini? Di akhir tahiyat sebelum salam. Kata Nabi SAW, hendaklah ketika akhir tahiyat sebelum salam baca doa tadi. Lalu setelah itu silakan baca doa apapun yang kamu mau sebelum salam. Berarti sebelum salam, bapak-bapak, ibu-ibu bisa baca doa apapun. Dan waktu kita membaca doa di akhir tahiyat sebelum salam ini adalah doa-doa yang diijabahi, doa-doa yang benar-benar dikabulkan. Ya, boleh memperlama tahiyat ketika itu dengan tujuan untuk memperbanyak doa. Namun kata ulama Syafi'iyah, mereka katakan bahwasanya aturannya kalau ini masih dalam sholat, doa yang dibaca tidak boleh memakai bahasa selain bahasa Arab. Kita ulang, di dalam sholat tidak boleh membaca doa selain dari bahasa Arab. Bahasa manusia yang boleh. Tidak boleh dengan bahasa Indonesia, tidak boleh dengan bahasa Ambon, tidak boleh dengan bahasa apapun kecuali bahasa Arab. Maka pilihannya ada 3. Ambil doa dari Al-Quran. Yang kedua, ambil doa dari hadis. Yang ketiga, buat doa dengan bahasa Arab dengan kandungan makna yang benar. Apa contoh doa dari Al-Quran? Doa sapu jagat. Bagaimana doa sapu jagat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang lainnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Doa supaya dapat anak yang soleh dari Al-Quran. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doa Nabi Ibrahim supaya anak rajin sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Doa orang tua kepada doa anak kepada orang tua. Rabbir hamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa-doa semua yang sumbernya dari Al-Qur'an. Dari hadis. Tadi doa yang katong baca tadi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Doa agar terhindar dari beratnya utang. Bagaimana? Hah? Sudah dapat buku ini? Sudah pegang buku? Buka. Doa nomor 19. Itu baca-baca ini, buku ini dikasih gratis, itu diamalkan. Jangan jadi tempat, jadi bantal tidur ini. Halaman 77. Buka halaman 77. Yang ada plastik, buka plastik itu. Copot akang. Sudah. Bapak-bapak sudah. Bapak yang tidur ya. Sudah halaman 77. Buka. Sudah. Ada yang belum dapat buku? Sudah semua? Dibaca coba. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Diulang keras-keras 3 kali. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Lagi. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Lagi. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Coba baca dia arti. Ya Allah,
Aku berlindung kepadamu dari dosa dan lilitan utang. Ada yang punya utang di sini? Hah? Ada yang punya utang? Ada pegawai-pegawai yang bersih dari utang ada? Hah? Semua punya utang berarti toh? Baca doa ini terus. Yang doa kedua, doa nomor 20. Doa agar lepas dari utang sepenuh gunung. Ada yang punya utang sepenuh gunung? Gunung paling tinggi di Masohi apa? Hah? Ada yang utang sebesar itu? Saya nggak ada. Coba lihat lagi doa itu, baca lagi sama-sama. Ada latinnya di halaman berikutnya. Coba 1, 2, 3. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Coba sekali lagi, suara keras. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa. Bacakan kuarti. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan segala yang halal dan jauhkanlah aku dari segala yang haram, serta cukupkanlah aku dengan karuniamu sehingga aku tidak perlu bergantung pada selainmu. Kita bermaksud dengan doa tadi minta yang halal, dijauhkan dari yang haram, dan cuma bergantung pada Allah saja, tidak bergantung pada selainnya. Maka rezekinya nanti insya Allah lancar. Utangnya juga nanti insya Allah semakin berkurang. Beban hidupnya juga nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan angkat dari diri kita masing-masing. Doa ini wajib diamalkan. Ada berapa di sini? 50. Ada ibu-ibu Jakarta kasih tahu beta kasih buku ini, baru dia bilang setiap habis sholat tahajud Ustadz, beta buka buku ini, beta baca dari awal sampai akhir. 50 doa. Kalau ada yang umroh bisa baca buku ini juga. Ini awal sampai hilang, ini tidak ada ganti lagi. Besok saya minta ganti. Cukup satu itu, simpan baik-baik. Sudah? Itu doa-doa, ada yang sumber dari Al-Quran, ada yang sumber dari hadis. Di sini ada yang dari Al-Quran, ada yang dari hadis itu ada. Hadis-hadisnya juga hadis-hadis yang sahih yang bisa diamalkan, bukan hadis yang sembarang-sembarang. Nanti bisa lihat di sini ada, bapak-bapak bisa baca ada doa agar meminta perlindungan dari anak yang durhaka dan dari pasangan yang cerewet. Halaman 119. Itu kalau mai tua itu cerewet sekali, tidak bisa diam-diam di rumah, baca itu saja, kasih dia itu biar diam. Baca doa ini. Halaman 119, doa nomor 36. Kalau suami cerewet juga, ibu-ibu baca doa itu juga sama. Ya, ada doa di situ. Jadi masalah hidup insya Allah bisa diatasi tadi. Sudah kembali ke isi doa tadi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 hal ini kita minta pada Allah di akhir tahiyat sebelum salam. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari jahannam. Jahannam itu nama neraka. Neraka itu disebut jahannam. Jahannam itu artinya sumur yang dalam. Kenapa neraka itu disebut sumur yang dalam? Suatu saat Nabi SAW pernah duduk, ada Abu Hurairah di situ, ada sahabat yang lainnya lagi duduk-duduk. Tiba-tiba ada suara suatu benda itu jatuh. Kemudian Rasul tanya pada para sahabat, kalian tahu itu apa yang jatuh tadi barusan? Para sahabat jawab, Allah wa Rasul a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian ketika itu Nabi SAW mengabarkan, kamu tahu itu ada batu yang jatuh, dilempar dari atas sejak 70 tahun yang lalu, baru jatuh saat ini juga. Dilempar dari atas itu jatuh dari 70 tahun yang lalu, baru nyampe saat ini.
Itulah yang kata Nabi SAW, dalamnya neraka seperti itu. Maka neraka disebut Jahannam. Karena Jahannam itu artinya apa? Sumur yang dalam. Perjalanannya bisa ditempuh tadi. Kalau batu ada yang dilempar dari atas sampai di dasar neraka, menempuh perjalanan selama 70 tahun. Jadi jangan kira neraka itu cuma biasa-biasa saja. Isi orang banyak juga bisa. Kemudian yang kedua, ya Allah aku minta perlindungan kepadamu dari siksa kubur. Yang ketiga, ya Allah aku minta perlindungan supaya selamat dari fitnah hidup, cobaan-cobaan hidup, dan juga cobaan ketika mati, yaitu ketika mengalami sakratul maut. Kemudian yang keempat, ya Allah aku minta perlindungan kepadamu dari kejelekan makhluk yang nanti akan muncul di akhir zaman, yang namanya Dajjal. Dajjal itu nantinya mengaku sebagai Tuhan. Dajjal bisa menurunkan hujan, Dajjal bisa menghidupkan orang yang sudah mati, Dajjal bisa mematikan orang yang lagi hidup. Dan dia nanti akan membuat fitnah, godaan-godaan yang berat, cobaan-cobaan yang berat dengan mengelilingi bumi. Dajjal itu akan keliling ke seluruh bumi, ke seluruh dunia, kecuali 2 tempat. Apa 2 tempat ini yang paling aman? 2 tempat di muka bumi yang paling aman apa? Makkah dan Madinah. Berarti Dajjal juga nanti mampir masoi. Ya, Dajjal juga nanti mampir masoi di sini, datang sini juga. Seluruh bumi nanti akan dikelilingi oleh Dajjal kecuali 2 tempat saja, yaitu Mekah dan Madinah. Nah, inti dari doa tadi, beta ingin tunjukkan pada kalimat, ya Allah lindungilah kami dari siksa kubur. Berarti hadis ini atau doa ini menunjukkan siksa kubur itu benar-benar ada. Namun ingat, katong perlu pahami bahwasanya yang namanya alam kubur itu alam gaib. Kuburan itu beda dengan alam kubur. Kuburan kita lihat bentuknya seperti itu, panjang kuburnya sekian meter, lebarnya itu sekian, ya. Namun kalau alam kubur itu alam sendiri. Nama lain dari alam kubur itu katong sebut dengan alam barzakh. Disebut dengan alam apa? Barzakh. Barzakh itu kata para ulama fasilun bainad dunya wal akhirah, yaitu pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Maka orang yang di dunia itu tidak mungkin lagi melihat ada orang yang sudah dalam kubur, tidak mungkin. Dan orang yang sudah berada di alam kubur tidak mungkin lagi keluar dari kubur untuk kunjungi dunia lagi. Makanya disebut dengan alam barzakh. Makanya kalau dalam keyakinan Islam tidak ada dikenal setan gentayangan, tidak ada. Pocong-pocong yang keliaran di kota Masoi itu sebenarnya tidak ada. Yang ada itu cuma jin korin yang menyerupai orang yang sudah mati. Tidak mungkin ada orang tua yang sudah mati kemudian sudah dikubur, sudah masuk di alam kubur, kemudian keluar kunjungi anak, kunjungi suami, kunjungi saudara-saudaranya yang lainnya. Tidak mungkin. Karena dia sudah berada di alam barzakh. Dan alam barzakh perlu dipahami itu adalah alam gaib. Gaib itu artinya apa? Gaib itu artinya apa? Tidak terlihat. Maka pernah Nabi SAW doakan kepada Abu Salamah yang mati. Ketika itu Nabi SAW doakan, ya Allah perluaskanlah kuburnya. Ya Allah berikanlah penerangan pada kuburnya Abu Salamah. Padahal kalau kita buka kubur itu ukurannya 1 meter, dia punya lebar 1 meter, ya tetap 1 meter saja. Tidak mungkin jadi luas jadi 5 meter. Kemudian kita buka kubur juga, tetap gelap ya tetap gelap, tidak mungkin lagi jadi terang. Namun Nabi SAW doakan semacam tadi, menunjukkan luasnya kubur itu di alam kubur.
Dan kubur itu ada cahaya, juga nanti itu keadaan di alam kubur yang tidak kita bisa lihat ketika kita masih hidup di dunia. Orang-orang yang masih hidup tidak mungkin melihat keadaan yang ada di alam kubur kecuali dengan berita-berita tadi yang disebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contoh misalnya, nanti setiap orang yang mati di alam kubur, dia akan mendapatkan 3 soal. Siapa malaikat yang nanti akan bertanya di alam kubur? Malaikat siapa? Malaikat siapa adik-adik? Malaikat yang bertanya dalam kubur. Hadis siapa tadi yang baca Al-Quran? Nah, kamu dua. Malaikat siapa? Pernah ketemu kasih? Belum. Malaikat Mungkar dan Nakir itu akan bertanya di alam kubur. Dia akan ajukan 3 pertanyaan. Ingat 3 pertanyaan ini baik-baik. Pertanyaannya gampang. Bapak ibu-ibu sini sudah hafal jawabannya. Coba lihat yang pertama, dia tanya, Man Rabbuk? Siapa Tuhanmu? Jawabannya. Siapa Tuhanmu? Jawabannya Allah. Soal 1 sudah bocor. Kemudian malaikat tanya lagi yang kedua. Wa madinuk? Apa agamamu? Jawabannya Islam. Soal 2 sudah bocor. Kemudian yang ketiga lagi, wa man nabiyuk? Siapa nabimu? Jawabannya Muhammad. Soal 3 sudah bocor. Semua sudah tahu jawabannya kasih? Sudah tahu jawabannya? Sudah tahu jawaban. Terus apa fungsinya pertanyaan di alam kubur? Allah Subhanahu wa taala katakan, "Yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Yang bisa menjawab pertanyaan kubur terjawab pada ayat ini. Allah yang mengokohkan setiap orang ketika dia itu diberikan jawaban yang kokoh ketika di dunia dan ketika di akhirat. Kata para ulama yang dimaksudkan di akhirat ini, saat ditanya di alam kubur 3 pertanyaan, cuma orang-orang beriman saja yang bisa menjawab dengan jawaban yang lancar. Karena manusia ada 3. Sebagaimana pembagian ini di awal-awal surat Al-Baqarah. Ada orang-orang beriman, kemudian ada orang-orang munafik, kemudian yang ketiga ada orang-orang kafir. Kita ulang, ada yang pertama orang beriman, yang kedua itu orang munafik, yang ketiga itu orang kafir. Yang bisa menjawab pertanyaan tadi dengan mudah cuma 1 golongan, orang beriman saja. Maka ketika ditanya tadi, siapa Tuhanmu? Jawabannya Allah. Allah kokohkan dia, mudah dia jawab itu. Jawabannya Allah. Ditanya lagi, wa madinuk? Apa agamamu? Dia jawab lagi mudah, agamaku Islam. Ditanya lagi, wa man nabiyuk? Siapa nabimu? Dia jawab lagi mudah, nabiku adalah Muhammad. Orang beriman jawabannya itu lancar. Namun kalau orang munafik, walaupun sekarang sudah latihan jawaban, ada juga yang punya kebiasaan saat dikuburkan, ada biasanya bapak imam itu yang kuburkan jenazah, terus sudah bisikan seperti ini, Bapak, kalau nanti ada yang tanya, malaikat tanya siapa Tuhanmu? Jawab Allah. Kalau ada yang tanya lagi, apa agamamu? Jawab Islam. Kalau ada yang tanya lagi, siapa nabimu? Jawab Muhammad. Ada biasa bapak imam ini sebelum jenazah itu dikuburkan tadi, dimasukkan dalam kubur atau sudah dikuburkan, sudah kuburannya sudah tertutup, dia bisikan seperti itu. Kira-kira manfaat atau tidak? Tidak manfaat. Mentalkinkan seperti ini tidak manfaat. Karena sebenarnya orang itu mesti melatih dirinya ketika di dunia, imannya itu harus diperbaiki terlebih dahulu, imannya itu kokoh, maka akan mudah menjawab pertanyaan kubur. Maka orang-orang munafik itu disebutkan oleh Nabi SAW ketika mereka ditanya, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk, dia menjawab, ha la adri.
beta sing tahu dia punya jawaban. Dia katakan dulu di dunia saya mendengar pertanyaan itu, beta tahu jawaban juga, namun ketika di kuburan dia tidak bisa menjawab sama sekali. Orang-orang kafir sudah jelas tidak bisa menjawab, namun orang munafik, kenapa di sini Nabi SAW menyebutkan orang munafik? Karena orang munafik itu ngaku di KTP itu Islam, secara lahiriah saja dia itu Islam, namun batinnya dalam hati itu kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Cuma secara lahiriah itu ngaku-ngaku Islam, nama Muhammad, namun tidak ada amalan sama sekali. Nama Ibrahim, namun tidak ada amalan sama sekali. Itu namanya para ulama katakan orang munafik. Ya, ngakunya sebagai Islam namun tidak punya amalan sama sekali. Lahiriah saja itu Islam. Maka katong tidak butuh cuma dengan pengakuan kita itu Islam saja. Atau ketika ada perang baru kita ngaku-ngaku, oh beta ini orang muslim. Namun dari sisi amalan, sholat yang ada sama sekali, jamaah juga ke masjid juga tidak ada sama sekali, amalan-amalan tidak ada sama sekali. Ini disebut tadi dengan orang apa? Disebut dengan orang apa? Munafik. Maka dikhawatirkan nanti ketika di alam kubur saat ditanya oleh malaikat dia cuma menjawab la adri. Beta sing tahu dia punya jawaban. Itu keadaan dari orang-orang munafik. Maka kita kembali tadi, intinya alam kubur itu alam gaib. Dan perlu dipahami bahwasanya sebab siksa kubur itu ada sebab umum. Pokoknya orang yang tidak beriman pada Allah, orang yang tidak beribadah pada Allah, yang terus dalam maksiat, maka sudah otomatis dia akan mendapatkan siksa kubur. Namun ada dosa-dosa tertentu yang ini yang membuat orang-orang karena lakukan kesalahan-kesalahan ini disebutkan dalam hadis, gara-gara dosa ini membuat siksa kubur itu ada. Contoh yang Nabi SAW sebutkan, kebanyakan siksa kubur itu cuma gara-gara kencing. Kebanyakan siksa kubur itu cuma gara-gara kencing. Kata Nabi SAW, aksaru azabil qabri minal baul. Kebanyakan siksa kubur itu disebabkan gara-gara kencing. Tahu kenapa gara-gara kencing? Ada dua hal yang disebutkan oleh Nabi SAW. Yang pertama, kencingnya tidak bersih, tidak menjaga diri dari najis. Yang kedua, kencingnya tadi tidak menutupi diri. Artinya dia kencing di tempat terbuka. Orang-orang itu lihat. Dia cuma keadaan pingin pipis tengah jalan, dia cari tempat di tempat terbuka, orang-orang lihat kanan kiri. Ini juga yang menyebabkan adanya siksa kubur. Aksaru azabil qabri minal baul. Kebanyakan siksa kubur itu cuma gara-gara kencing. Ada juga sebab yang lainnya. Kalau lihat dari riwayat-riwayat hadis yang ada, yang kedua karena al-gulul. Gulul, ini Nabi SAW sebutkan siksa kubur yang khusus pada orang-orang yang melakukan gulul. Gulul itu secara bahasa atau pengertian yang dulu Nabi SAW sebutkan, dulu ketika perang ada harta rampasan perang. Ini bawa satu tas begitu, satu-satu orang itu dapatkan. Asalnya harta rampasan perang harus dikumpulkan, baru kemudian nanti dibagi. Tidak boleh ketika itu ada yang ambil diam-diam. Sebelum masa Nabi Muhammad SAW, harta ghanimah tidak boleh dibagi, harta rampasan perang tidak boleh dibagi. Ketika orang itu menang perang, ada dapat harta dari musuh-musuhnya, semuanya dikumpul satu tempat, kemudian tunggu api dari langit itu turun, maka kalau semua sudah terkumpul, api itu akan membakar semua harta rampasan perang. Maka kalau ada satu orang yang curi barang ini, maka api tidak boleh turun. Api belum turun-turun juga, maka akan ketahuan ini siapa yang belum kembalikan barang.
Nah, ketika masa Nabi Muhammad SAW tidak apa-apa, harta tadi dikumpulkan, ghanimah tadi dikumpulkan, baru kemudian setelah itu dibagikan pada kaum muslimin yang ikut perang. Nah, biasanya ada yang main curang. Dia tahu nanti dapat barang yang paling berharga, dia simpan diam-diam biar itu tidak dibagi. Orang yang ambil diam-diam harta ini namanya orang yang melakukan gulul. Bahasa kita saat ini, kata para ulama, yang dimaksudkan dengan gulul itu adalah berkhianat, tidak amanat. Dan tidak amanat untuk zaman ini mulai dari hal-hal yang kecil. Kalau kita mau ungkap satu-satu itu banyak kasus sekali tengah-tengah kita untuk masalah tidak amanat seperti ini. Ada uang kas, ada yang pakai sendiri begitu. Dia sebagai tanggung jawab, sebagai bendahara, harusnya amanat jaga harta yang dia pegang, uang yang dia pegang. Akhirnya dia pakai sendiri. Pakai sendiri, manfaatkan sendiri. Ketika nanti ada kebutuhan, dia bingung, uang belum juga kembali. Karena dia pakai untuk kepentingan pribadi. Ada juga karena hal-hal kita cuma sekedar ingin manipulasi. Ya, ingin segera manipulasi. Asalnya kalau kita disuruh bertugas 3 hari, kewajiban kita rampungkan atau selesaikan tugas ini 3 hari. Tidak boleh kita cuma keluar 1 hari saja, kemudian kita dapat gaji utuh untuk keluar dinas 3 hari. Tidak boleh. Kalau disuruh 3 hari, maka keluar juga 3 hari. Tidak boleh dia itu cuma pergi 1 hari terus pulang. Terus nanti dia laporkan, dia laporkan langsung 3 hari beta keluar dinas. Seringkah tidak seperti ini? Seringkah seng? Nah, sering seperti itu. Banyak dana-dana di pemerintahan itu berputar-putar semacam itu saja. Ya, karena akibat memanipulasi. Ini sulit dihilangkan di pemerintahan. Ya, ini belum KPK belum datang di sini loh. Ya, ini berbeda ngomong saja seperti ini. Ini termasuk bentuk gulul. Kalau dulu itu ambil harta rampasan perang diam-diam, kalau ini dia manipulasi data itu diam-diam. Ya, maka hati-hati, ini jadi akibat seseorang itu mendapatkan siksa kubur. Ada juga siksa kubur yang ketiga, itu diakibatkan karena memakan riba. Siksa kubur itu diakibatkan karena memakan riba. Tahu kaseng riba itu apa? Pernah dengar kata riba? Pernah. Riba itu sebenarnya ada 3 macam jenisnya. Namun yang beta ingin jelaskan di sini, ada riba yang itu kaitannya dengan utang piutang. Ada riba yang kaitannya dengan utang piutang. Kata para ulama sepakat. Kata sepakat ini disebutkan oleh Imam Ibnul Munzir dan juga oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Beliau katakan kalimat semacam ini. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang di dalamnya ada untung, atau setiap utang piutang yang di dalamnya itu ada manfaat, maka itu adalah riba. Coba beta ulang ya. Setiap utang piutang yang di dalamnya itu ada untung, atau di dalamnya itu ada manfaat, maka itu adalah riba. Contoh, katong pinjam 1 juta rupiah, kembali nanti 1 juta atau ada tambahan? Ada tambahan berapa? 1.100.000. 100.000 itu adalah riba. Ada lagi dalam bentuk pemanfaatan. Ada yang pinjam uang 50 juta, kemudian sebagai jaminan atau barang gadaian itu dijamin 1 hektar tanah misalnya. Akhirnya tanah itu dipakai oleh orang yang meminjamkan uang.
Dia pakai sampai utang itu lunas. Ya 50 juta dia suruh kasih kembali 50 juta juga. Namun masalahnya dia dapat manfaat karena tanah tadi dipakai. Maka ini bentuk manfaat yang tadi dikatakan setiap utang piutang yang ada manfaat maka itu termasuk dalam riba. Dosa riba kata Nabi SAW, beliau itu melaknat pemakan riba, yang jadi peminjam, yang jadi sekretaris, dan juga yang jadi dua saksi. Kata Ka'ab al-Ahbar, beliau ingin membanding-bandingkan dosa riba dibandingkan dosa berzina. Beliau katakan, saya lebih senang berzina dengan perempuan sebanyak 33 kali daripada makan 1 dirham dari hasil riba. Dia bilang berapa kali tadi? 33 kali berzina, masih dia lebih suka daripada makan 1 dirham. Bukan berarti dia itu mau berzina, namun dia membandingkan dosa berzina dibandingkan dosa riba. Riba itu lebih parah. Juga Imam Malik pernah ditantang oleh seseorang, coba kamu sebutkan, ada tidak di dalam Al-Quran dosa yang lebih parah daripada dosa mabuk, daripada minum-minuman keras? Kalau kamu dapati Imam Malik, saya ceraikan istri saya saat ini juga. Hari pertama Imam Malik katakan, saya tidak tahu. Hari kedua dia datang lagi ingin menanti jawaban dari Imam Malik. Imam Malik katakan, saya belum bisa memberikan jawaban. Sampai Imam Malik itu menemukan jawaban, Imam Malik panggil tadi laki-laki tadi yang bilang mau menantang Imam Malik. Imam Malik katakan, sekarang istrimu sudah jatuh talak, sudah cerai. Karena saya sudah menemukan jawaban. Yaitu di dalam Al-Quran Allah cuma menantang peperangan cuma pada satu perkara saja, yaitu ketika orang memakan harta riba. Maka riba lebih parah daripada minum minuman keras. Dan di sini disebutkan yang kita bahas mendapatkan siksa kubur. Lalu kalau katong sudah tahu dosa-dosa semacam tadi, terus ingin selamat dari siksa kubur itu bagaimana? Intinya bisa selamat dari siksa kubur, modal yang paling utama beriman dan berusaha untuk menjauhi kesyirikan dan pembatal-pembatal keislaman. Karena iman ini yang nanti akan menyelamatkan kita. Imannya tadi, karena pertanyaannya tadi ada 3, yaitu pertanyaannya apa saja? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Maka beriman pada Allah harus benar, beriman pada Nabi harus benar, dia juga harus menjalankan syariat Islam dengan benar. Kemudian modal yang kedua, menjauhi dosa-dosa besar, termasuk dosa-dosa yang tadi disebutkan. Kemudian ada beberapa amalan yang bisa menyelamatkan juga, baca rutin surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Satu surat itu dirutin dibaca, bisa setiap malam. Karena Nabi SAW mengatakan surat Al-Mulk hiyal mani'atu hiyal munjiyatu tunjihi min azabil qabri. Yang namanya surat Al-Mulk tadi penghalang dan pencegah, penyelamat dari siksa kubur. Kemudian juga ada keadaan orang yang bisa membuat dia selamat dari siksa kubur. Ada orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu akan selamat dari siksa kubur. Juga yang terakhir, ada orang yang mati pada hari Jumat. Itu juga bisa selamat dari siksa kubur. Dengan catatan orang yang mati pada hari Jumat itu orang yang benar-benar beriman dan beramal soleh. Tidak mungkin kita katakan ada tukang mabuk mati ketabrak mobil hari Jumat, dia selamat dari siksa kubur. Tidak. Ada orang yang habis selingkuh, pulang, dapat bunuh, baku pukul, mati, terus kita katakan dapat siksa kubur. Tidak. Ini cuma khusus untuk orang yang beriman. Kata Nabi SAW, "Mamin muslimin yamut." Siapa saja muslim yang mati yaumal jum'ati, pada hari Jumat, aw lailatal jum'ati, atau pada malam Jumat. Hari Jumat di siangnya atau pada malam Jumatnya, illa waqahallahu fitnatal qabri, melainkan Allah akan menyelamatkan dia dari siksa
kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari siksa kubur dan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan yang disebutkan tadi dan dihindarkan dari dosa-dosa yang mengakibatkan kita mendapatkan siksa kubur yang pedih. Demikian ini yang beta bisa sampaikan. Sebelum beta tutup seperti biasa, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldiani. Ustaz, di sini saya akan bertanya masalah operasi. Dengan ibu siapa? Aldiani. Iya. Ada satu kelompok yang bentuk koperasi itu tidak terlalu banyak personilnya. Kita bentuk itu untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Jadi peminjamannya seperti tadi yang Ustaz katakan, pinjam 1 juta, nanti kita ambil 1%-nya saja. Jadi selama 10 bulan kita ambil 1 juta, kita ambil 100.000. Tapi untuk kelompok kita yang membentuk itu, dan kita halalkan atau saling suka sama suka dan kita bentuk itu untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Apakah ini juga termasuk riba? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok. Tadi mau nama apa saja beta sing lihat dari koperasi. Pokoknya satu kelompok tadi ada simpan pinjam. Ya, ada simpan pinjam. Ada berapa anggota ibu? 19. Setiap pinjam 1 juta berarti kembalikan ada lebih. Nanti lebihnya lagi kembali kepada anggota itu sendiri. Tidak boleh. Masuk dalam kaidah tadi, kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang dalamnya itu ada tambahan, maka itu adalah riba. Kenapa tidak dibolehkan? Yang pertama, semuanya sepakat di sini, kita sama-sama nanti kalau kita pinjam, nanti ada tambahan. Kesepakatan bersama dan keridhaan dan suka sama suka, semua anggota tidak dianggap. Karena perbuatan dosa tidak mungkin dianggap dengan keridhaan satu dan yang lainnya. Contoh, dosa kenapa tidak pandang itu saling ridho, saling suka sama suka. Ada yang ketangkap misalnya, ada yang dapat tangkap karena habis selingkuh atau berzina. Terus dia jawab, saya suka sama suka. Apakah kasus ini jadi selesai? Selesai atau tidak Bapak-bapak? Saya jawab suka sama suka. Selesai? Tidak. Selingkuh tetap disebut selingkuh, berzina tetap disebut berzina, walaupun suka sama suka. Maka dalam kaidah untuk dosa tidak dianggap ridho, tidak dianggap saling suka sama suka. Pokoknya kalau itu sesuatu yang keliru, maka kita itu katakan keliru. Satu seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau keuntungannya dibagi kepada anggota tadi, ini kita sebut dengan membagi rata riba. Ya, membagi rata riba. 1 tahun misalnya untung dari simpan pinjam tadi itu ada 10 juta, dibagi semua anggota tadi, maka yang dibagi rata tadi itu semuanya adalah bagi riba, semua makan sama-sama. Ya, jadi hukumannya seperti itu. Wallahu a'lam. Ini beta jawab apa adanya. Tidak ada tendensi apa-apa, karena beta tidak kenal background jamaah sama sekali. Ini cuma bicara apa adanya saja. Ada yang lain? Bapak-bapak ada? Ibu yang belakang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kita satu terkait dengan materi yaitu bagaimana dengan deposit bank konvensional? Ya. Karena melihat ini belum ada bangunan. Yang kedua, beta baru baca hasil terbitan buku nomor cetakan ke-13 terkait dengan imunisasi. Imunisasi melumpuhkan generasi. Mohon maaf, kebetulan Bupati mempercayakan beta untuk mengurus imunisasi di Maluku Tengah. Terima kasih, nama beta Hafsah Hafiz. Jadi Ibu Hafsah tadi yang pertama, yang kedua dulu. Kalau imunisasi itu buku khusus beta susun dengan beberapa dokter dan pakar farmasi. Ini untuk menjelaskan beberapa penolakan tentang imunisasi dan vaksinasi. Buku itu untuk mendukung program pemerintah ya supaya imunisasi tetap dibolehkan dan vaksinasi tetap dibolehkan. Ada beberapa isu yang tersebar di tengah masyarakat, yang satu mengatakan bahwasanya itu dari enzim babi dan semacam itu. Semua isu itu tidak benar. Dibuktikan dalam buku tersebut, dan kalau beta sendiri meninjau dari background teknik kimia, membahas tentang masalah kimia dan background dari pembahasan fikih. Dari pembahasan fikih, intinya kalaupun pembuatannya itu dari enzim babi, hasil akhirnya itu tidak ada sama sekali. Jadi itu cuma pembantu saja, namun tidak ada ditemukan dalam hasil akhir. Dan dokter-dokter yang nyusun buku itu sudah membuktikan seperti itu pula, didukung dengan dalil-dalil yang dikaji dalam buku tersebut. Kalau tidak salah buku itu lagi habis. Ini kalau ada baru nanti beta kirim ke Mas Soe sudah. Kemudian yang pertama tadi tentang deposit. Deposit dalam bahasa Arabnya ini biasanya diistilahkan dengan wadiah. Wadiah ini seperti, ini saya bahas dalam istilah tinjauan fikih terlebih dahulu. Wadiah itu katong nitip barang. Ibu-ibu ada yang masuk, misalnya katong punya sandal ini ya, pakai sandal terus mau masuk dalam masjid, ada tempat penitipan. Nah, barang yang dititipkan pada tempat penitipan ini namanya transaksinya itu namanya transaksi wadiah. Sekarang pertanyaannya, barang yang katong titip tadi tempat penitipan boleh pakai kaseng? Dia boleh pakai sandal itu keliling-keliling kaseng? Atau katong titip tas, dia pakai tas itu jalan-jalan dulu? Boleh? Tidak boleh. Namanya wadiah, transaksinya cuma kita nitip dan barang itu kita ambil lagi. Namun kalau yang ada kita itu taruh barang, kemudian barang ini dipakai, ya barang ini dipakai, kemudian nantinya barang ini dikembalikan, namun dengan barang yang lain, itu namanya kita pinjamkan. Itu namanya kita pinjamkan. Jadi misalnya saya punya barang ini, ada buku, saya pinjamkan pada si A. Dia bilang nanti beta kasih kembali, nanti beta beli di toko-toko buku yang sama. Dan buku ini beta pakai dulu, karena beta mau baca sekarang. Nah ini namanya bukan menitip. Namun apa? Meminjamkan. Nanti tolong dikasih kembali buku ini juga. Persis. Namun mungkin buku yang lain dia beli di toko lagi. Itu namanya meminjamkan. Sekarang beta tanya. Ketika beta taruh uang di bank, yang ada itu kita menitipkan atau kita meminjamkan? Bapak jawab apa? Uang dipakai kaseng? Hah? Uang dipakai toh? Kita kayak 1 juta ada 100.000 10 lembar. Kembali 100.000 10 lembar yang katong punya, atau dia pakai uang dulu, pakai dulu selesai baru nanti dia kembalikan itu? Berarti dia pakai. Itu namanya kita, nasabah itu meminjamkan, bukan menitipkan. Menitipkan sing boleh dipakai.
Menitipkan cuma taruh saja. Ya, paham ya? Ini meminjamkan. Berarti yang ada transaksi antara nasabah dengan pihak bank itu adalah katong meminjamkan. Sudah paham ini meminjamkan? Aturannya sama seperti tadi. Setiap utang piutang kita pinjamkan pada orang lain, kita tidak boleh ambil untung. Berarti kalau itu kita pinjamkan, dia pakai untuk mutar tadi, kemudian dia dapat untung dari mungkin dia untuk simpan pinjam dan yang lain-lain. Terus dia kasih katong bunga. Bunga boleh dimanfaatkan kaseng. Hah? Saya pinjamkan tadi kan, terus tiap bulan saya dapat bunga kan? Bunga itu boleh dimanfaatkan ataukah tidak? Hah? Tidak, karena bunga ini adalah keuntungan dari utang piutang yang tadi katong pinjamkan. Maka kesimpulannya tadi, bunganya tidak boleh dimanfaatkan. Gambarannya seperti itu. Untuk memahami transaksi deposit itu seperti apa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya bertanya mungkin mirip-mirip sama Ibu yang deposit tadi Pak. Terkait dengan BPJS, apakah sama hukumnya juga ya? Baik. Terima kasih. BPJS nanti kaitannya hukumnya sama dengan asuransi. Dalam asuransi ada beberapa masalah. Satu, asuransi termasuk dalam transaksi gharar, untung-untungan. Nasib kita ketika ada eksiden, ada kecelakaan, baru kita mendapatkan klaim. Dan belum tentu setiap tahun katong itu dapat eksiden, dapat kecelakaan. Itu namanya gharar. Yang kedua, sifatnya dalam asuransi nasib-nasiban. Sama halnya dengan judi. Judi kalau katong main, ini pasang taruhan di sini, kartu sudah dibagi. Baginya kartu tadi, ini nasib-nasiban juga. Siapa yang dapat kartu yang lebih bagus, baru uang tadi nanti bisa dia ambil. Iya kan? Uang tadi tengah-tengah ini baru dia bisa ambil. Maka yang ada pada asuransi seperti itu juga. Kemudian yang ketiga, dalam asuransi transaksinya terdapat riba juga. Karena besaran premi yang disetor, ya yang kita setor itu namanya premi. Besaran premi yang disetor itu didapatkan untuk klaimnya kadang dapat yang lebih. Transaksinya sebenarnya yang terjadi, kita meminjamkan kepada pihak asuransi sekian premi, kemudian kita dapat klaim yang lebih besar. Ini sama saja seperti kita meminjamkan dan menarik keuntungan di dalamnya. Transaksinya riba. Dan nantinya seperti itu. Adapun untuk masalah BPJS, kesimpulannya karena BPJS itu ada beberapa kelas, ya kan? Ada yang kelas yang orang miskin disebut apa? Ekonomi. Yang paling bawah itu kelas orang miskin kan? Kemudian ada yang kelas mandiri. Ya, kelas mandiri itu yang pakai bayar. Kalau BPJS-nya untuk orang miskin saja, dia benar-benar miskin boleh dimanfaatkan. Namun kalau BPJS-nya itu BPJS mandiri dan itu perlu ada setoran setiap waktu, maka yang ada ketika itu sama seperti hukum asuransi. Ada gharar, ada nasib-nasiban, ada riba di situ. Maka saran saya, kalau itu kita benar-benar miskin silakan manfaatkan. Namun kalau tidak benar miskin dan kita mampu membayar sendiri, maka lebih bagus tidak mengikuti BPJS tadi. Masalahnya kemudian kita PNS itu suka tidak suka, mau tidak mau kita terdaftar jadi anggota BPJS. Kalau terdata maka cuma bisa dimanfaatkan sesuai dengan premi yang disetor.
Ya, premi yang di store berapa? Ambil seperti itu karena itu hak kita, tidak boleh lebih. Catatannya seperti itu. Ada lagi. Iya, ibu yang belakang. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya menyimak apa yang dikatakan oleh Ustaz tadi mengenai koperasi, di dalam koperasi itu ada unsur halal, ada unsur haramnya. Mengenai bank ada unsur haramnya. Kalau segala sesuatu ada unsur haramnya, bagaimana kita harus belanja dalam kehidupan kita ini, Ustaz? Sedangkan misalnya kalau saya menginginkan Pinjaman. uang, Ya. pinjam uang, pada saat saya sangat menguntungkan. Saya sangat menguntungkan pada saat itu dan saya sudah berjanji pada orang yang saya pinjam uang untuk kita sepakat. Sudah? Lalu langkah-langkah apa yang kita tempuh, Ustaz, untuk kita jangan terlalu masuk dalam unsur haram seperti apa yang dikatakan oleh Ustaz tadi. Betul. Iya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang ditanyakan solusi. Terus kata solusinya bagaimana biar terlepas dari yang haram-haram semacam itu? Iya kan? Solusinya seperti apa? Sebenarnya ini ada pembahasan sendiri. Ini harus kantong kajian lagi ini Om Adi. Ini harus ada, ini lagi sendiri. Ini tidak akan selesai satu malam kayak gini. Ini cuma dikasih waktu segini. Tadi sambutan-sambutan panjang. Kalau mau 2 jam, 3 jam gitu itu baru selesai. Ya, dan beta sudah punya buku tentang hal ini juga lagi dikoreksi. Makanya beta berani bicara karena yang beta nanti sebutkan juga ada solusi-solusi penting. Kalau ibu dalam keadaan darurat seperti itu, ya tetap usahakan untuk meminjam dari cara yang halal. Cari orang-orang yang mampu untuk memberikan pinjaman. Sebenarnya diri kita sendiri yang membuat orang itu tidak mau meminjamkan uang pada kita. Coba kalau kita amanat, kita sendiri kalau pinjam uang sama orang itu kadang tidak mau lunasi, kadang pura-pura lupa. Bagaimana orang mau percaya ini sudah pinjam 1 juta, itu dia sendiri tidak mau datang-datang lagi. Ini misalnya dalam kumpulan pengajian kayak begini, tidak kelihatan lagi, dia melarikan diri. Seperti ini saja, kalau orang sudah tidak amanat, kita tidak mungkin lagi meminjamkan. Betul atau tidak? Betul. Awalnya dari itu, maka amanat itu harus ada. Saya sudah sebutkan tadi tentang gulul, itu khianat, lawannya itu amanat. Amanat itu harus ada, wajib ada, baru orang percaya sama kita. Coba kalau kita kembalikan rutin ya, ini pinjam 1 juta. Alhamdulillah tepat waktu, saya bilang 1 bulan nanti saya kembalikan, 1 bulan dikembalikan, ini selesai. Kita mau pinjam lagi, orang yang nanti ingin meminjamkan uang pada kita, dia lihat kemarin, ini Masya Allah orang ini amanat sekali, sekarang saya pinjamkan lagi. Terus seperti itu, maka amanat harus dibangun. Ya, amanat itu harus dibangun. Kemudian yang kedua, ini yang biasanya jadi masalah, itu cuma karena gaya hidup. Itu cuma karena gaya hidup. Katong ingin gaya hidup yang lebih tinggi, padahal katong kalau hitung-hitung gaji itu sebenarnya cuma pas-pasan saja. Pingin punya motor, gajinya juga cuma pas-pasan. Pingin punya rumah dengan segera, gaji juga cuma pas-pasan. Akhirnya numpuk lagi. Cari kreditan ini, cari kreditan ini, cari kreditan ini. 1 bulan gaji itu, yang beta dengar sendiri, ada yang pegawai negeri, jadi guru, bahkan kepala sekolah, 1 bulan dia cuma makan uang 100.000 rupiah. Kepala sekolah ini. Ini bukan pegawai biasa, kepala sekolah makan cuma 100.000. Utangnya 360 juta. Karena hampir tiap waktu saya dapat keluhan seperti itu terus. Ada yang datang pengen curhat, ya Pak cerita saja. Mau solusi, saya tidak bisa kasih solusi.
Cuma saya bilang seperti tadi, amanat dijaga, gaya hidup itu diperbaiki. Jangan standarnya terlalu tinggi. Kemudian yang ketiga, lakukan amalan-amalan pembuka pintu rizki. Tadi ada buku satu lagi, buku pembuka pintu rizki, nanti kasih ibu itu tadi. Nanti tolong diamalkan ibu, nanti minta ke panitia, buku pembuka pintu rizki. Ini jadi amalan-amalan yang bantu ibu nantinya. Allah akan memudahkan rezekinya dengan amal-amalkan seperti itu. Ini baru satu buku di sini. Ini baru satu solusi dengan doa. Amalan-amalan pembuka pintu rezeki ada lagi sendiri. Itu butuh dibahas lagi sendiri Om Adi itu. Ya, tidak cukup satu pertemuan. Berarti Mas So ini harus ngaji terus ini. Kapan mau datang lagi? Hah? Oma? Iya, bulan depan kita mau ke Ambon, mau ke sini juga kasih. Kalau tidak kita langsung pulang. Hah? Tanggal 19 itu ya 19 itu khutbah Jumat di Al-Fatah, tanggal 20 itu Teuku Wisnu datang nanti di Al-Fatah, terus 21 nanti Antua pulang, nanti beta ke sini. Malam Senin berarti. Beta pulang nanti Senin pagi. Ya, kita pulang Senin pagi atau Senin sore nanti dari Ambon. Ya, nanti kita kasih tahu tanggal. Tanggal 19, 20, 21 hari malam Senin. Malam Senin, Minggu malam. Ya. Itu saja. Nanti bisa cari lagi. Ada lagi Ibu? Ya, tanya sudah. Kasih mic lagi satu. Bapak ada pertanyaan kasih Bapak? Iya, bapak satu, ibu satu, satu lagi ini 3. Ya, mohon maaf, majelis. Kebetulan masih mengganjal. Jadi ada sistem asuransi yang didebit dari rekening setiap bulan itu 150.000. Terus? Selama 8 tahun. 150.000 selama 8 tahun. Terus? Ya, nanti dikali menjadi 14.400. Terus? Kemudian tapi nanti pada saat diterima itu sekitar 17 juta. Kalau beta mengambil cuma 14.400.000, sisa daripada 17 juta itu, ya sisanya 2.600.000-nya itu kalau beta mau ambil ya beta punya dari sekian cuma 150. Ya. Jadi yang sisa daripada itu beta bisa kasih kemana karena asalnya cuma bisa boleh diambil yang sesuai dengan premi yang tadi disetor dipotong dari gaji setiap bulan 14.400.000. Tadi dapat 17 juta berarti ada untung 2.600.000. 2.600.000 riba. Ya. Maka bisa disalurkan, cari orang miskin yang butuh, bisa kasih orang miskin. Namun ini bukan statusnya sodakoh, namun mencuci harta. Ya, mencuci harta dari yang haram. Karena sodakoh cuma diterima dari yang halal saja. Jadi bisa dikasih ke orang miskin, atau kadang juga bisa para ulama itu sarankan untuk berikan kepada fasilitas umum seperti bangun toilet, bangun jalan, seperti itu bisa diberikan. Ya. Bapak tadi kasih mic ke depan dulu nih. Depan. Ini dulu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini mungkin di luar apa ini dan cara, tetapi berkaitan dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang selama ini kita diajarkan selalu teman-teman. Saya sudah berkali-kali bertemu dengan beberapa guru yang saya tahu mereka lebih pintar daripada saya, menyangkut dengan jumlah ayat dalam Al-Quran, jumlah surat ayat dalam Al-Quran. Yang selama ini Pak Ustaz, guru agama mengajarkan kepada siswa bahwa jumlah surat ayat dalam Al-Quran itu adalah 6.666 ayat. Tetapi setelah saya
kayak gini, saya begitu mulai dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas terakhir, itu tidak mencapai 6.666 ayat. Adanya berapa? Ada cuma 6.200 sekian. Saya tambah dengan 113 bismillah, maka akan menjumlah 136.300 sekian ayat. Yang perlu saya tanyakan, sekarang saya minta penjelasan dari Bapak, kenapa ada perbedaan dalam penjelasan yang diberikan oleh para ilmuwan tentang jumlah ayat yang selama ini disampaikan oleh guru agama kepada siswanya yang tidak sesuai. Kalau bapaknya guru siswanya berkompeten, itu dia akan mengerti dan dia akan bisa berproduksi kepada agamanya. Ibu yang sampaikan bahwa jumlah ayat itu adalah 6.666, tapi ternyata setelah saya ikuti dalam Al-Quran tidak mencapai 6.666. Maka saat ini saya minta penjelasan dari Bapak, apa yang menyebabkan sehingga ada perbedaan antara pelajaran yang diberikan oleh ilmuwan tidak sesuai dengan apa yang kita lihatkan dalam ayat suci Al-Quran. Itu. Terima kasih. Baik. Makanya tentang jumlah 6.666 ayat itu tidak tepat. Boleh jadi itu ditetapkan karena untuk memudahkan hafalan saja. Namun setahu saya yang disepakati itu 6 ribuan. 6.000 itu sepakat. Jumlah pastinya tidak disepakati. Karena boleh jadi karena dalam hal pemenggalan ayat itu beda-beda. Contoh pada ayat surat Al-Fatihah ayat yang terakhir. Ayat terakhir mulai dari mana? Itu bilang ghairil maghdubi alaihim. Ayat terakhir mulai dari mana? Ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Padahal surat Al-Fatihah dari awal sampai ayat ke-6 itu rata-rata pendek-pendek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kan? Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ini pendek-pendek ini dari ayat ini. Maka ada para ulama yang potong pada ihdinas siratal mustaqim dari siratal ladzina an'amta alaihim itu dipotong jadi 2. Sedangkan bismillah tidak dimasukkan dalam hitungan ayat. Jadi mulai ayat satunya itu dari alhamdulillah, baru nanti ayat yang ke-7 itu dipotong. Ini salah satu bukti potongan ayat saja tidak disepakati. Ada yang menggalnya di situ. Namun kalau kita pakai Al-Quran standar Indonesia tadi yang ada di tempat kita, coba nanti dihitung pasti, insya Allah tidak sampai 6.666. Ya, tidak sampai seperti itu. Dan itu jadi Al-Quran standar. Itu jadi Al-Quran standar di negeri kita. Dihitung ayatnya itu ulang, yang jelas tidak sampai 6.666 ayat. Sekitar tadi 6.200-an. Ya kan? Nah, itu yang dipakai. Ya, jadi barangkali kita harus saja dulu di itu untuk memudahkan hafalan saja. Namun yang jelas disepakati suratnya itu ada 114. Setiap surat ditulis ada bismillah kecuali satu surat. Surat apa? At-Taubah. At-Taubah itu tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih disebutkan dengan ibadah. Pak Ustaz, kebetulan saya di tengah perjuangan bahasa sebagai pedagang. Yang ingin saya tanyakan yaitu apabila kita menjual sesuatu yang bersifat cash berarti lunas, tapi ada barang yang kita sistemnya kredit dan itu persetujuan antara penjual dan pembeli, apakah keuntungan kalau kredit kan berarti mungkin ada kelebihan, apa keuntungan yang dikasih dari pembeli itu termasuk riba? Contohnya mungkin seperti HP, kalau kita jual cash 1.900.000, tapi kalau kredit kita sampaikan kepada pembelinya bahwa kredit kita hasilnya 2 juta. Apakah keuntungan 100.000 itu termasuk riba? Jual beli seperti itu. Adanya tambahan waktu maka ada tambahan biaya. Tidak masalah. Kalau dengan satu penjual saja adanya beda harga, cash itu sekian, kemudian ada tambahan waktu, kredit atau kita bayar tempo itu nanti sekian, tidak masalah ada tambahan. Yang masalah
Itu kalau dilibatkan lagi bantuan badan pembiayaan atau leasing, itu baru transaksinya jadi masalah. Ada pihak yang ketiga, kita lunasi sebenarnya bukan kepada penjual tadi, namun pada badan pembiayaan kita melunasinya. Nah, itu yang terjadi pada dealer-dealer seperti itu. Ya, namun kalau langsung seperti tadi, ada dua cara, mau cash sekian, kredit sekian, tempo sekian, tidak masalah sama sekali. Seperti itu dibolehkan. Satu lagi Pak Ustaz, ini mengenai bank. Kalau kita tabung di bank kan otomatis nanti tiap bulannya kan mungkin ada bunganya, kan? Ya. Yang ingin saya tanyakan, apakah bank-bank yang sudah ada dan terbentuknya bank syariah itu sudah dikategorikan tidak termasuk riba atau sama saja Ustaz? Saya masih nilai sama saja. Perlakuan saya masih sama. Monggo terakhir, ya. Yang terakhir di belakang bapak-bapak. Pakai baju putih itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita meminjam uang kepada seseorang, lalu orang itu meninggal, lalu apa? Baik, bapak pinjam uang sama satu orang, kemudian orang yang kita pinjam uang dari dia itu dia meninggal. Terus bagaimana melunasi utang tadi? Ya, bagaimana melunasi utang itu? Kalau ada ahli warisnya, berikan kepada ahli waris. Ada keluarganya, berikan kepada keluarga. Namun kalau tidak ada sama sekali ahli waris atau orang yang kita bisa beri, maka kembalikan uang tadi dengan cara menyedekahkan. Niatannya sedekah. Sedekahnya atas nama siapa? Atas nama orang yang punya uang tadi. Maka dia dapat pahala nanti dari utang yang kita bayar dalam bentuk sedekah. Caranya seperti itu. Ya, demikian saja untuk ada satu lagi, Waduh. Saya stop. Ya, satu terakhir. Mike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustaz, gimana menata hati kita? Ada orang pinjam uang, katanya 3 bulan mau dibalikin, terus 3 bulan tidak dibalikin, 1 tahun tidak dibalikin, 2 tahun sampai sekarang. Uang utangnya besar atau tidak, Ibu? Ya, lumayan Pak Ustaz. Utangnya besar kasing? Besar. Oh, besar. Wah, itu yang jadi masalah berarti. Kalau utangnya kecil, kita sarankan diputihkan saja. Diputihkan itu bukan berarti nanti nuntut-nuntut lagi. Karena ada yang bilang putihkan, sudah beta ikhlaskan saja. Namun dalam hati itu tidak tenang. Tetap mau nuntut-nuntut lagi. Ini namanya tidak ikhlas. Namun kalau dia putihkan, diikhlaskan, ya berarti bersih. Namun kalau itu utang besar dan kita berat sekali untuk nganggap itu selesai, maka tetap dituntut. Tetap tagih. Ya, tidak pernah berhenti untuk menagih. Karena perlu dipahami, ini ada pembahasan tersendiri. Orang yang lari dari utang, pinjam terus tidak mau untuk mengembalikan, kata Nabi SAW, kelak di akhirat dia mati dikumpulkan dengan para pencuri. Dalam hadis yang lainnya lagi disebutkan, orang yang lari dari utang tidak mau melunasi utangnya, Nabi doakan mudah-mudahan hartanya itu hancur. Ya, dikhawatirkan seperti itu. Maka hati-hati. Kalau kita jadi orang yang pernah membawa lari uang, membawa lari utang seperti itu, ingat balasannya itu pedih sekali nanti pada hari kiamat. Sedangkan ibu, tugas yang pertama, 1, tetap nagih. Yang kedua, banyak-banyak doa. Kalau ibu doakan jelek pun itu terkabul sebenarnya. Saran saya tidak doakan jelek. Kalau ibu doakan seperti ini misalnya, ya Allah, dia telah memberikan beban pada saya terlalu berat, ya Allah, berikanlah hukuman yang setimpal untuk dirinya. Bisa seperti itu, doa ibu bisa terkabul. Namun saran saya, balas dengan doa baik. Ya Allah, bukakanlah hatinya, ya Allah, sadarkanlah dia, seterusnya seperti itu.
Kemudian yang ketiga perlu dipahami, setiap kali ibu meminjamkan uang, kemudian utangnya itu belum juga dikembalikan, setiap hari sudah dihitung sedekah. Ada uang 10 juta, satu hari dia belum kembalikan, dihitung 10 juta satu hari sedekah. 2 hari 10 juta lagi, 3 hari 10 juta lagi, tiap hari dihitung 10 juta terus. Berarti kita sudah bersedekah 10 juta tiap hari sampai utang tadi itu lunas. Maka sabar-sabar untuk hal itu. Sudah dihitung sedekah. Sedekah tadi itu mudah-mudahan sudah jadi hiburan. Iya, makanya ya itu saja yang beta bisa sampaikan. Nanti insya Allah ketemu lagi bulan depan, ya tanggal 21 kalau tidak salah, malam Senin, ya di tempat yang sama nanti akan diumumkan juga pada jamaah yang lainnya. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat dan beta tutup wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Dan semoga semuanya itu mendapatkan kebaikan, mendapatkan limpahan rezeki, dijauhkan dari siksa kubur dan dijauhkan dalam kehidupan akhirat, dan dalam kehidupannya dilancarkan dalam berbagai macam urusan dan diangkat dari berbagai macam kesulitan dunia yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.